Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, izinkan kami melalui rekaman video yang insya Allah nanti akan kami tayangkan di YouTube dalam rangka eh, kuliah dengan pembelajaran daring. Mengingat pada hari ini menjelang pilihan serentak, ada informasi dari kampus Unusra bahwa tanggal 26, 27, dan 28 teman-teman diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya. Terutama dari Kota Kendari diperlukan perjalanan. Setelah besok menggunakan hak pilih, kemungkinan besar teman-teman Kamis perjalanan ke Kendari untuk studi lagi. Baik, melalui link ini kami sengaja membuat rekaman agar proses pembelajaran tetap berjalan karena di bulan Desember nanti lebih padat lagi, terutama kalau saya pribadi ke Jogja dalam rangka ya ketemu dengan keluarga, maka agak berat kalau minggu ini kosong. Untuk itu kami membuat rekaman materi ini baik pendidikan agama Islam maupun aswaja untuk semua maba, terutama yang mengambil mata kuliah ini sebagai mata kuliah dasar umum, mata kuliah universitas, terutama untuk aswaja. Baik, hari ini sebenarnya adalah perkuliahan PAI oleh teman-teman Penjaskes, jurusan Penjaskes A, B, C, dan bisa juga untuk ilmu lain ya, seperti ilmu komunikasi, ilmu ilmu komunikasi, ilmu akuntansi, ya komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik informatika, teknik arsitektur, biologi, dan ilmu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Baik, pendidikan agama Islam hari ini atau sekarang ini pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-2 setelah MIT. Di kelas sudah kami sampaikan, mereview sebentar tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Andi, terutama terkait dengan apa yang sudah disampaikan mulai dari sumber hukum Islam, ya, sumber ajaran Islam, kemudian akidah Islam, ya, termasuk tentang iman, ihsan, itu sudah disampaikan. Nah, sekarang bicara soal takwa, sebagaimana RPS atau silabus yang sudah kami sampaikan di grup bahwa ada 4 subbahasan yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama tentang takwa. Ya. Takwa atau sering dipahami sebagai definisi sebagai imtithalu awamirillah ya, wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Takwa sendiri itu secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari kata wako ya. Wako itu artinya menghindari, menjaga, melindungi. Wako yaki wikoyatan. Ini sama dengan ketika kita doa di doa jagat, doa sapu jagat itu yang sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana duh pangeran kami, atina berikanlah kami fid dunya di dunia hasanah sebuah kebaikan, keberhasilan. Wa fil akhirati dan di akhirat hasanah juga kebaikan. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Waqina adzabannar diartikan jagalah kami, peliharalah kami dari api atau siksa neraka. Itu tidak lepas dari
terminologi lain seperti ketika kita doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, barik lana, berkailah kami fima rozaqtana, atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Kenapa di dalam soal makan pun kita minta wa qina adzabannar? Karena apa yang kita konsumsi itu rawan dan potensi akan menjadikan tubuh kita, daging kita, darah kita, ketika apa yang kita konsumsi tidak halal atau thayyibah, membentuk kepada ulama jagat tadi, sabu jagat, Rabbana inna adzabannar, sama dengan di doa. Ini ya, pengertian dan ruang lingkup takwa. Takwa dalam bahasa Arab memiliki akar yang artinya apa? Menjaga, memelihara, melindungi. Ini secara logi, takwa diartikan sebagai ketakwaan kepada Allah, meliputi keimanan. Ya, berarti iman seperti rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, khairihi wa syarihi, baik maupun buruknya. Taat itu patuh dan kehati-hatian dalam menjalankan perintahnya, serta menjauhi. Takwa ini juga menjadi rukun khotbah yang selalu disampaikan oleh khotib, senantiasa berwasiat berupa yang definisinya adalah tadi imtithalu awamirilah wajtinabu nawahi, menjalankan semua. Terkait dengan ruang lingkup takwa adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi semua aspek kehidupan. Maka kebaikan itu tidak cukup kita baik hari ini besok tidak, tapi selalu terus baik, ya. Baik di dalam rumah tuh. Jadi harus baik semua. Tidak bisa kita sholat baik, bertetangga baik, tapi sering konten dengan cara-cara yang tidak baik. Itu tidak bisa takwa. Takwa itu semua aspek. Mulai dari keseluruhan, tidak bisa kita pilih-pilih. Baik di jam ini, hari ini saja, dalam aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan. Tentu takwa bukan sekedar menjalankan ibadah ritual, ya zakat, haji bagi yang mampu, tidak sekedar itu, tapi meliputi akhlak mulia, keji tindakan apapun, termasuk ketika kita menggunakan hak pilih besok, itu takwa dalam rangka apa? Pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Waktu Qailulah, serangan pasca sholat duhur, misalkan karena ada beberapa warga. Jadi serangan-serangan itu terserah teman-teman. Yang jelas agama memberikan batasan-batasan yang sudah jelas. Pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Adalah menjadi tanggung jawab. Kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kali sebagai kepala keluarga dia akan dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga, ibang dari suaminya, anak bagaimana dia studinya, belajarnya dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini satu kalau mas'ulun an ra'iyati juga sebenarnya nyaman ketika komitmen untuk tanggung jawab, berusaha untuk jujur, karena bisa jadi hari ini kita jujur, hari berikutnya tidak. Baik, ini pengertian. Berikutnya adalah dalam Al-Quran dan hadis. Kalau bicara sumber hukum Islam, ijma adalah konsensus para ulama, qiyas adalah analog, sebuah jurisprudensi, sebuah putusan yang sudah ada putusan sebelumnya, maka di hukum yang sama, itu sebuah analog, ya, qiyas. Al-Quran dan hadis menggambarkan karakteristik orang yang bertakwa. Jadi tadi orang yang bertakwa itu, wakina itu bisa diartikan jagalah kami, peliharalah kami, selamatkanlah kepada Allah. Berarti orang yang bertakwa senantiasa merasa takut kepada Allah dan berusaha menghindari dosa. Jadi yang baik itu jelas, yang tidak baik juga jelas. Maka di dalam beragama itu kan jelas ya. Kalau di dalam hubungannya kita dengan Allah, yang penting sholat 5 waktu, kita perbaiki, kita sempurnakan, kemudian antum
ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik itu hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat buruk sebenarnya Anda kembali kepada diri Anda. Di dalam hukum-hukum sosial memang diatur. Kami selalu memberikan contoh, kalau kamu diberikan satu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik. Wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ketika kalian diberikan satu penghormatan, fahayyu, maka berilah penghormatan bi ahsana minha, yang lebih baik. Misalkan kita diucapkan assalamualaikum, maka jawaban kita lebih lengkap, lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kondangan atau kita punya hajat, saudara-saudara kita memberikan masukan atau kondangan uang 100.000. Ketika saudara kita punya hajat, kemudian kita kondangan, bi ahsana minha, kita lebihin, tidak hanya 100 tapi 150 atau 200, itu lebih baik di dalam hukum-hukum sosial. Paling tidak kalau kita tidak bisa lebih baik, lebih banyak dari yang kita terima, aurudduha, paling tidak sebanding sama, 100 dikembalikan 100. Dia ucapan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Jadi redaksi yang betul itu bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Mengapa? Khobar berupa isim nakiroh bisa didahulukan karena berbentuk jar majrur atau dzaraf. Waalaikum dan iku ing atase kalian, assalamualaikum utawi keselamatan untuk kalian. Jadi redaksi yang betul itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan waalaikumsalam, bukan ya. Karena khobar bisa didahulukan manakala berupa dzaraf atau jar majrur. Itu satu kaidah ilmu nahwu yang memang begitu. Jadi takwa dalam karakteristik Quran dan hadis itu bisa diartikan takut kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga diri dari maksiat. Jelas, mereka menjauhi segala bentuk maksiat dan adalah menjalankan perintah Allah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah. Yang kelima, berbuat baik kepada sesama. Orang yang bertakwa juga dikenal dengan kebaikan kepada sesama manusia. Yang keenam adalah menjaga amanah. Mereka bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Ada satu ayat yang sudah mafhum kita pahami, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Ya, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan jangan sekali-kali kalian mengkhianati amanat yang sudah diberikan oleh Allah untuk kalian melalui lewat orang-orang lain, terutama nanti konteksnya adalah pilkada di hari Rabu tanggal 27 November. Itu penting, karena apa? Ayat ini turun, itu ada satu, di asbab nuzulnya ya, ada satu sahabat Rasulullah yang oleh Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan Bani Quraidah. Sahabat ini namanya Abi Lubabah, atau dengan nama lain alias Ibnu Mundir ya, Ibnu Mundir diutus oleh Rasulullah ke Bani Quraidah pasca perang Badar ya. Pasca perang Badar memang umat Islam menang. Diutuslah oleh Abi Lubabah ini ke Bani Quraidah. Untuk apa? Untuk menyampaikan, sudahlah, genjatan senjata Anda sudah dikepung. Ceritanya begitu. Ternyata Abi Lubabah ketika sampai di area Bani Quraidah tahu bahwa utusan itu, Abi Lubabah adalah golongan dari mereka orang Madinah ya. Orang Madinah, golongan mereka pasti tahu dan celah bagaimana Abi Lubabah itu bisa empati, iba. Maka disambutlah ketika Abi Lubabah sampai pada area atau perkampungan Bani Quraidah, disambutlah para anak-anak yang menangis. Ternyata misi tentang sampaikanlah genjatan senjata atau sampaikan bahwa Anda sudah terkepung, menyerahkan diri, ternyata tidak tersampaikan.
Atas dasar ini kemudian Abi Lubabah merasa salah, tidak kembali ke Rasulullah, tidak kembali ke kelompok umat Islam, dia pulang merenung, ya, merenung atas kesalahannya. Bahkan dia bersumpah tidak akan keluar-keluar dari rumah sampai ada siksaan. Nah, dari sini yang kemudian la tahunullah, Abi Lubabah itu mengkhianati Allah dan Rasulnya dalam konteks ini. Di luar itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anakmu, harta bendamu itu fitnah. Termasuk tadi itu. Kadang kita semua, orang tua kita, atau mungkin kita akan jadi orang tua. Harta-hartamu, anak-anakmu itu fitnah, cobaan. Seperti tadi Abi Lubabah itu. Misinya mestinya kan menyampaikan. Disampaikanlah apa yang menjadi perintah Rasulullah ke Bani Quraidah. Ternyata setelah disambut oleh anak-anak, justru dia iba, menangis, tidak tega. Tapi yang terjadi kan dianggap berkhianat. Karena pesan yang disampaikan Rasulullah tidak tersampaikan oleh Bani Quraidah. Itu jadi anak itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda, anak-anak itu hiasan dunia. Di luar itu, harta benda, anak-anak itu fitnah. Maka penting kita untuk senantiasa ala kadarin saja. Ya. Hampir di problem-problem orang itu, kalau tidak anaknya, soal harta, termasuk kekuasaan itu. Nah, latahunu itu, khianat itu oleh tafsir Al-Misbah, itu akar katanya adalah mengurangi. Jadi khianat itu adalah mengurangi. Kekuasaan itu sekian ya, kamu harus begini, itu haknya rakyat dibagikan, jangan kamu. Mengurangi itu berkhianat. Berkhianat tidak sempurna, bahkan menyembunyikan. Itu arti kata khianat adalah mengurangi, menyembunyikan. Maka penting kiranya di dalam takwa itu juga menjaga amanah. Berikutnya adalah takwa dalam kehidupan manusia ya. Takwa bukan hanya konsep teoritis tapi juga harus diimplementasikan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Sekali lagi tadi ya, kata kuncinya adalah alladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak bisa dua kata ini terpisah, tidak bisa. Kalau kamu beriman ya beramal soleh. Sama dengan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sholat saja tidak zakat tidak bisa. Artinya apa? Anda sholat tapi tidak zakat. Itu tidak mungkin. Maka aspek ini selalu beriringan. Coba perhatikan. Ayat alladzina amanu nanti akan diikuti wa amilus sholihat. Aqimus sholah mesti wa atuz zakah. Dua dimensi ini yang tidak bisa lepas. Maka takwa tidak sekedar konsep teoritis, juga harus diimplementasikan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Berikutnya takwa mempengaruhi hubungan dengan Allah, takwa menciptakan hubungan yang kuat, dan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ittaqullaha mastata'tum. Meskipun takwa itu dari makna luas, itu adalah dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Berbeda dengan larangan itu mutlak. Ya. Mengapa kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita? Satu contoh, orang yang bisa hadir sholat Jumat, itu wajib dia ke masjid. Sebaliknya, bagi orang Muslim yang sakit dan tidak mampu untuk ke masjid, maka dia wajib menggantikannya dengan sholat zuhur. Hampir semua begitu. Kalau Anda bisa berdiri, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka sholatlah dengan hati. Kalau sholat dengan hati sudah tidak bisa, mari kita sholatkan bersama-sama. Artinya sudah meninggal. Jadi level takwa itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan dan jangan berlebihan, juga tidak boleh. Beragama berlebihan juga tidak boleh. Anda sholat terus, itu tidak baik. Anda kerja terus juga tidak baik. Jadi harus seimbang. Wabdaghi fima ataka wabdarul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak boleh kita akhirat terus sampai lupa bagianmu, lupa Anda mencari nafkah, lupa Anda belajar. Tidak boleh Anda pulang dalam kerangka menggunakan hak pilih Anda. Setelah itu pulang, kembali lagi ke kampus untuk studi, semangat kembali. Jangan terlalu banyak pulang. Ya, kalau Anda sering pulang, itu alamat tidak berhasil. Kasratul intikal wa alamatul qanyal. Banyak pindah, itu alamat tidak berhasil.
Anda dikit-dikit pulang. Kenapa pulang? Kucingnya melahirkan. Ya. Kenapa pulang? Tetangga melahirkan. Kenapa pulang? Neneknya meninggal. Jadi nenek itu meninggal, cukuplah. Kecuali kita tinggal dari kecil ke nenek. Jadi kadang saya sampaikan, nenek itu sudah tua, wajar lah. Sudah biar bapak ibu kita yang di dekat sana. Karena kalau kita sedikit-sedikit pulang, nggak bisa. Ya, itu prinsip menuntut ilmu. Jangan sering pulang. Jangan di mana hanya menuntut ilmu di pondok pesantren. Anda kuliah ini juga menuntut ilmu. Pernah kami sampaikan toh di kelas itu. Untuk berhasil, studi itu lama. Watuli zamanin, masanya panjang. 4 tahun Anda baru punya gelar sarjana. Tidak mungkin Anda 2 tahun punya sarjana. Nah, wabul goten bekal. Beasiswa, oke lah negara yang membayar. Bekal apa? Anda harus siapkan UKT, Anda siapkan kebutuhan Anda sehari-hari. Itu. Berikutnya adalah takwa dalam kehidupan manusia, adalah hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, kehidupan pribadi, dan kehidupan sosial. Jadi aspeknya itu luas, tidak semata-mata hanya hubungan kita dengan Allah, tapi dengan sesama, dengan lingkungan. Itulah aspek dari ketakwaan. Nah, bagaimana definisi takwa di dalam kitab Taisirul Khalaq? Ya, ini kitab yang dasar, ada seperti kitab Safinah, artinya yang harokat. Itu definisi takwa ini saya terjemahkan menuruti segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Menuruti, patuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr minkum. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, benar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dengan membawa atau beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi menuruti segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar, menjauhi larangannya, serta baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi takwa itu aspeknya selain semua kehidupan, mulai dari tidur sampai mau tidur kembali, sirau wa alaniyah, rahasia maupun terang-terangan. Artinya baik dalam keadaan di ruang publik, kita juga menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan. Tidak ada orang pun, kita juga takwa. Maka selalu di ayat-ayat kan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha meneliti. Tidak sekedar CCTV. Khabirun itu mengawasi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Mengawasi, meneliti apa yang kamu lakukan. Maka dalam konteks ini selalu perbuatan kriminal itu muncul karena ada kesempatan. Anda tadinya mau silaturahim di teman kamu, berhubung main di teman kamu, pintunya tidak terkunci, ada laptop di situ, maka timbullah perilaku kriminal itu mencuri. Padahal tadi niatnya silaturahim atau anjang sana, berhubung nggak ada orangnya, muncullah tabiatnya, yaitu mencuri laptop temannya. Ya, sirau alamnya kan. Harus betul-betul itu. Di luar itu, takwa adalah kesempurnaan, seseorang tidak dianggap sempurna kecuali mampu mengusung semua keburukan dan menghiasi dengan penuh kebaikan. Ini sebuah definisi menurut tasawuf. Ya. Jadi agak berat. Di dalam diri kita itu ada energi positif dan ada energi negatif. Tadinya itu, takwa itu kita selalu bisa menghadirkan energi-energi positif. Energi-energi negatif itu harus kita kendalikan, harus kita kosongkan. Itu kan tidak semua bisa. Maka sirau alaniyah itu penting. Biasanya orang itu berbuat baik ketika diawasi di ruang publik. Di luar ruang publik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ketika tidak ada orang berbuat sesuatu yang dilarang. Baik, ini definisi takwa di dalam kitab Taisirul Khalaq. Hanya hamba yang kuat dan perkasa. Ya. Di Asmaul Husna itu Allah punya sifat welas asih. Ya. Pada saat yang sama Allah itu sifat yang kohar. Di dalam ayat ada
Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Sekaligus Allah itu Syadidul Iqab, pedih siksaannya. Tinggal pilih. Kalau kita sebagai hamba, model-model seperti umat Rasulullah, ya seperti doa-doanya Bu Nawas. Saya, ya Allah, apa itu? Ilahi las tulil firdausi. Ilahi las tulil firdausi ala. Ilahi ya Allah Tuhanku, lastu. Saya tidak layak ada di surga Firdaus. Ilahi las tulil firdausi ala. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan saya pun tidak kuat seandainya engkau masukkan aku di api neraka. Bayangkan, doanya Abu Nawas. Jadi, ya Allah, saya itu dengan dosa yang banyak ini tidak layak untuk masuk surga. Pada saat yang sama, saya juga tidak kuat dengan siksa api neraka kalau engkau masukkan di neraka jahanam. Ini kan doa-doa yang indah ya. Sama dengan kita ya, kalau kita memberikan nasihat pada orang-orang yang secara kasat nyata itu sering di dunia gelap, dunia malam, maka cara dakwah kita jangan langsung kita memvonis. Allah Maha Pengampun selama hambanya mau minta maaf. Di dalam dunia tasawuf sama. Kalau kita orang muda melihat orang tua, kita positif. Ya Allah, orang itu lebih tua daripada saya. Berarti perbuatan baiknya lebih banyak. Berbeda dengan saya, ya amalnya tidak banyak. Kalau melihat anak kecil atau orang yang lebih muda dari kita, ya Allah, dosa saya lebih banyak. Sementara saudara saya, adik saya ini, dosanya tentu tidak ada. Selalu begitu positifnya. Tentu itu sebagai bentuk apa? Cambuk agar kita itu selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Ya ini, dia hamba yang hina. Maksudnya itu hamba ini kita semua ini hina, tapi Tuhan adalah hamba yang kuat dan perkasa. Kesadaran akan seseorang hamba akan mati, Allah kekal selamanya. Ya, maka orang meninggal itu sebenarnya pindah ke rahmatillah. Ya, jasadnya saja yang pindah, rohnya tidak. Ya, Allah itu al-baqa lillah. Sifat kekal itu hanyalah milik Allah. Kita tidak. Kita ini proses dari tidak ada, kemudian ada di rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di alam akhirat. Proses. Tuhan tidak. Allah itu al-baqa lillah, kekal. Kita butuh orang lain, Tuhan tidak. Qiyamuhu li nafsihi. Tuhan itu berdiri sendiri. Jadi jauh sekali sifat-sifat kita. Memang Allah juga punya sifat kalam. Kalam itu berarti berbicara. Kita bisa berbicara, tapi Allah sekaligus mutakalim, pencipta orang yang bisa bicara. Ya. Mendengar, Allah juga sama, tapi juga mustami. Itu ya. Allah wujud kidam bako itu. Kalau ditelusuri kan, memang kalam kita bisa bicara, tapi kita bukan orang yang menciptakan orang yang bicara. Allah kalim sekaligus mutakalim. Jauh sekali. Ini beberapa sebaran kata takwa, kata takwa di dalam dan derivasinya di dalam Al-Quran. Ini hanya mengutip dari penjelasan Profesor Din Samsudin. Quran surat Al-Baqarah itu menyebut 27 kali kata takwa, Quran surat Ali Imran 18 kali, Asy-Syu'ara 17 kali, Al-Maidah 14 kali, nanti dicek betul atau tidak. Kata takwa hanya 1-3 atau kurang dari 10 kali. Jadi kata yang di dalam Al-Quran menyebut takwa itu 1-3 saja, tidak sampai 10. Artinya apa? Kata takwa saja itu hanya 1-3, tapi kata takwa dan bentukan-bentukan katanya itu luas ya. Contoh kewajiban puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan derivasi. Artinya akar kata dari takwa atau ada hubungan kata takwa masuk di tattaqun. Oke. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Itu al-khawfu minal dalil. Ada rasa takut dari Allah yang Maha Mulia. Wal amal bitanzil, mengerjakan apa yang Allah turunkan. Wal qana'atu bil qalil,
ada rasa puas terhadap yang sedikit yang Allah berikan. Wal isti'adatu liyaumil akhir, menyiapkan untuk hari akhir. Ini definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi mengerjakan apa yang Allah turunkan, berasa puas terhadap yang sedikit. Oke, saya kira begitu. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, mengutip dari Quran Surat Al Imran, ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa itu memiliki 3 arti, yaitu ayyutu'a fala ya'si, menaati Allah maka tidak bermaksiat kepadanya. Wa yadhkuru fala yansa, mengingat Allah dan tidak melupakannya. Terus wa ayyashkura fala yakfur, senantiasa bersyukur dan tidak kufur atas nikmat Allah. Ini definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Sekali lagi, rekaman ini semoga teman-teman bisa memutar sebagai bentuk pertemuan ke-10. Akhiran, kalau ada pertanyaan nanti bisa dikembangkan di kampus atau ketika bertemu di ruang kelas. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.